Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nabiyyina al-mustafa wa ala alihi washabi ahla sidqi wal wafa amma ba'd. Saimin saimat rahimakumullah. Mari sejenak kita bersama As-Sahabiyul Jalil Bilal ibn Rabah radhiyallahu an. Bilal bin Rabah sebutkan dalam kitab ini dengan sebutan as-sakhiru minal ahwal. Dia adalah penakluk segala penderitaan. Sebagaimana kita ketahui bahwa penderitaan Bilal ibn Rabah radhiyallahu an menjadi sebuah catatan sejarah penting, menjadi sebuah simbol perlawanan, menjadi sebuah simbol keteguhan akidah dan keyakinan. Ketika Bilal ibn Rabah disiksa oleh tuannya Umayyah bin Khalaf, dia hanya bisa mengutarakan ahadun ahad, ahadun ahad, ahadun ahad. Yang kemudian Bilal menguatkan dirinya seraya mengatakan lau alimtu aktsar min hadza laqultuhu ilaik. Kalau aku tahu yang lebih dari ini, aku pun akan ucapkan kepada kalian. Rupanya kalimat ahadun ahad adalah merupakan manifestasi dari keimanan dan akidahnya tentang kalimat tauhid, kalimat syahadatain yang sudah diucapkannya di hadapan baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bilal ibn Rabah memiliki latar belakang sejarah kehidupan yang cukup pahit. Beliau berlatar belakang sebagai seorang budak berasal dari negeri Habasyah atau yang dikenal dengan budak negro. Beliau sendiri yang mengatakan innama ana habasyiyun. Sungguhnya aku adalah seorang yang berasal dari negeri Habasyah. Kuntu bil amsi abdan. Dahulu aku dikenal sebagai seorang budak. Namun ketika Bilal bin Rabah sudah merdeka, dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dengan bayaran yang sangat tinggi, maka setelah Bilal bin Rabah merdeka, maka sebutan kepada dirinya adalah Sayyid. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang masuk Islamnya lebih belakangan dari Bilal bin Rabah sangat menghormati, sangat menaruh hormat, takzim, ihtiram kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, karena memang kenyataannya Bilal masuk Islam lebih dahulu daripada Sayyidina Umar radhiyallahu an. Oleh karena itu Umar selalu radhiyallahu an ketika disebutkan nama Bilal, disebutkan nama Abu Bakar, maka Umar bin Khattab selalu berkata, selalu berucap, Abu Bakrin sayyiduna wa a'taqa sayyidana. Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita juga. Maka siapakah yang dimaksud oleh Umar bin Khattab sayyidana, pemimpin kita? Yakni Bilal. Yaitu tidak lain adalah Bilal. Ini merupakan ketawaduan Umar bin Khattab radhiyallahu an yang tetap menempatkan seorang Bilal menjadi tempat dengan level derajat jenjang yang lebih tinggi dari Umar bin Khattab radhiyallahu an. Shaimin saimat rahimakumullah. Kalau kita renungkan kemudian Bilal dengan perjalanan sejarah yang luar biasa menunjukkan kesabaran, ketabahan, bahkan dia betul-betul sebagai seorang penakluk penderitaan yang dialaminya akibat konsekuensi dari keyakinan dan keimanannya. Maka dikenallah kemudian Bilal menjadi nama yang begitu harum di mana-mana. Di seluruh dunia tidak ada yang tidak kenal dengan Bilal. Bahkan orang yang mengumandangkan azan pun kemudian disebut Bilal. Padahal itu hanya sebuah nama pribadi seseorang, tapi sudah menjadi menyatu dengan peran yang sangat mulia sebagai seorang muadzin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petugas azannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan itulah yang kemudian masyhur disebut dengan nama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Saimin saimat rahimakumullah. Bilal bin Rabah radhiyallahu an ternyata sebagai seorang mantan budak hamba sahaya, tapi tetap memiliki jiwa yang heroik, jiwa yang betul-betul memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Saat terjadi peristiwa Badar, Bilal teringat dengan seseorang yang dulu menistanya, menyiksanya, menzaliminya, menyakitinya.
yang tidak lain adalah Umayyah bin Khalaf. Bilal tahu Umayyah bin Khalaf ikut dalam peristiwa Badar, maka Bilal seolah-olah ingin berjanji kepada dirinya. Pada peristiwa Badar pun Bilal ikut dalam peristiwa tersebut, dan dengan tegarnya dia mengatakan kepada semua para sahabat-sahabat yang lainnya agar ini menjadi saksi bagi seorang Bilal untuk memberikan pelajaran pada Umayyah bin Khalaf yang telah secara sadis dan bengis menyiksanya saat beliau masuk Islam. Apa kata Bilal? Bilal mengatakan dan didengar oleh banyak orang pada peristiwa Badar. Beliau mengatakan, Rasul kufri Umayyah bin Khalaf. Gembong kekufuran tidak lain adalah Umayyah bin Khalaf. La najautu in naja. Bilal sudah bertekad dan mengatakan, aku tidak mau selamat kalau dia masih selamat. Aku tidak mau hidup kalau dia masih hidup. Itulah semboyan Bilal. Itulah target-target Bilal dalam peristiwa Badar. Dan qadarullah, Masya Allah, tabarakallah, Allah memberikan penghormatan kepada Bilal bin Rabah yang kemudian berhasil membunuh Umayyah bin Khalaf dalam peristiwa Badar. Begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa membalik keadaan seseorang yang dahulunya lemah dan hina, kemudian diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemudian berbalik menghinakan orang-orang yang dulu pernah membuat dirinya hina, teraniaya, tersiksa, dan sebagainya. Saimin saimat rahimakumullah wa yarhamukumullah. Kemudian Bilal bin Rabah selalu dikenal orang yang selalu dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemana Rasul pergi berangkat, Bilal selalu menyertainya. Terlebih lagi Bilal adalah sebagai petugas adzan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu waktu dalam perjalanan Rasul menyuruh kepada Bilal, ya Bilal arifna bis salat. Wahai Bilal, rehatkanlah kami dengan salat. Maka Bilal pun mengumandangkan azan.